Kemudian di dalam surat Maryam surat ke-19 ayat 26, Maryam juga bernazar. Tapi nazarnya Maryam berbeda dengan nazar ibunya. Kalau nazar ibunya itu inisiatif sendiri. Sedangkan nazarnya Maryam itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Maryam ayat 26 Allah berfirman, "Faquli," maka katakanlah wahai Maryam. Lalu Maryam mengatakan, "Inni nazartu lirahman." Sesungguhnya aku telah bernazar untuk Allah yang Maha Pengasih. Sauman, untuk puasa berbicara. Qalat akallimal yauma insiya. Untuk hari ini aku tidak berbicara kepada siapapun. Jadi nazar yang kedua ini bentuknya berbeda dengan nazar yang pertama. Nazarnya istri Imran, ibunya Maryam, itu atas inisiatifnya sendiri. Sedangkan nazar Maryam ini atas perintah Allah kepadanya, di mana Maryam bernazar beliau puasa 1 hari dari berbicara atas perintah Allah kepadanya. Sedangkan di dalam Islam, syariat bernazar itu mulai berlaku sejak turunnya surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 29. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang berhaji, yang mereka itu bernazar apabila haji yang mereka lakukan itu semuanya dapat mereka lakukan dengan baik dan mendapat kemudahan. Di dalam surat Al-Hajj ayat 29 Allah berfirman, wal yufu nuzurahum, dan hendaklah mereka semua menyempurnakan nazar-nazar mereka. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka bertawaf mengelilingi rumah tua itu, yaitu Ka'bah. Jadi sejarah syariat nazar pertama di dalam Islam itu sejak turunnya surat Ali Imran, surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 29. Di mana nazar pertama dalam syariat Islam berkaitan dengan para sahabat yang menunaikan ibadah haji, di mana mereka bernazar apabila haji mereka itu bisa mereka lakukan dengan sempurna dan mendapatkan kemudahan-kemudahan, mereka akan menunaikan nazarnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam hukum bernazar itu adalah mubah. Jadi hukum bernazar itu mubah.
artinya dibolehkan. Kalau ada orang Islam yang mau bernazar, boleh. Tidak bernazar, tidak apa-apa. Hukum melaksanakan apa yang telah dinazarkan itu wajib. Jadi ada dua ketentuan hukum berkaitan dengan nazar. Yang pertama, hukum bernazar itu mubah, dibolehkan bagi yang mau bernazar. Bagi yang tidak apa-apa. Namun kalau nazar itu sudah diucapkan sebagai sebuah nazar, hukum melaksanakan apa yang telah dinazarkan itu wajib. Sehingga kalau dia tidak sempat melaksanakan nazarnya, dia meninggal dunia, ini menjadi tanggung jawab dari ahli warisnya untuk melaksanakan nazar itu. Kalau ternyata setelah nazar diucapkan, dia tidak sanggup menunaikan nazarnya itu karena sesuatu dan lain hal, maka dia bisa menebus nazarnya itu dengan kafarat, dengan tebusan. Kafarat untuk membatalkan atau menebus nazar itu ada 4 buah. Bisa dengan memberi makan fakir miskin sebanyak 10 orang. Bisa dengan cara membelikan pakaian untuk fakir miskin 10 orang. Bisa dengan cara memerdekakan budak 1 orang. Bisa dengan cara melaksanakan ibadah puasa selama 3 hari. Jadi yang paling murah, mudah, tanpa biaya, hemat. Kalau tidak sanggup menunaikan nazar, tunaikanlah kafaratnya dengan puasa 3 hari. Kalau nazar tidak ditunaikan, maka menjadi tanggung jawab ahli waris. Kalau ahli waris tidak menunaikan nazar itu, maka kemudaratan-kemudaratan karena mengingkari janji dengan Allah itu akan terjadi. Oleh karenanya berhati-hatilah berkaitan dengan nazar itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, Umar mengatakan, "Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni nazartu nazaran." Sesungguhnya aku telah bernazar dengan suatu nazar fil jahiliyati. Tetapi itu pada waktu aku masih jahiliyah. Suma ja'al Islam. Kemudian datanglah Islam dan aku pun memeluk Islam. Qala, maka Rasul menjawab pertanyaan Sayyidina Umar bin Khattab itu. Nabi mengatakan, "Aufi bin nazarika." Tunaikanlah nazarmu itu. Jadi dalam satu riwayat yang lain, Imam Ahmad menjelaskan nazarnya Sayyidina Umar itu adalah nazar untuk membebaskan budak. Nazar itu sebelum dia masuk Islam. Tapi setelah dia masuk Islam, oleh Rasulullah SAW, nazarnya itu tetap disuruh oleh Nabi untuk ditunaikan. Ini mengindikasikan bahwa begitulah
ketentuan Islam berkaitan dengan kewajiban menunaikan nazar itu. Jadi nazar harus ditunaikan karena hukumnya menjadi wajib pada saat dia sudah menjadi nazar. Di dalam hadis yang lain, Imam Bukhari dengan merujuk kepada hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas, di mana Abdullah bin Abbas mengatakan, "Annam ra'atan nazarat ayyu hajja famatat." Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan ada seorang perempuan, dia telah bernazar untuk melakukan ibadah haji, tentunya ibadah haji yang kedua. Sebab nazar itu hanya boleh untuk hal yang sunat. Tapi sebelum dia menunaikan ibadah haji yang kedua itu, dia meninggal dunia. Faja'a akhuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian saudara laki-lakinya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an zalik, untuk bertanya kepada Rasulullah tentang persoalan itu. Bagaimana dengan nazar saudara perempuannya itu? Karena sudah keburu meninggal dunia sebelum bisa menunaikan nazarnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada saudara laki-laki perempuan itu, "Laukana 'alaiha dainun", kalaulah seandainya saudara perempuanmu itu punya utang, dia belum bisa melunasinya lalu dia meninggal dunia, kunta qadiyahu, apakah kamu akan melunasinya? Pertanyaan Rasul ditujukan kepada saudara laki-laki dari perempuan yang bernazar yang meninggal dunia sebelum dia sempat menunaikan nazarnya. Lalu saudara laki-laki perempuan itu menjawab, qala na'am ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, fa'aqdullaha, maka tunaikanlah nazarnya kepada Allah. Fallahu ahaqqu bil wafa, karena nazar kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Jadi ada satu ketentuan hukum di dalam ajaran Islam. Kalau nazar seseorang itu belum sempat ditunaikan, lalu yang bersangkutan meninggal dunia, maka saudaranya atau ahli warisnya yang berkewajiban untuk menunaikan nazar itu. Sehingga nazar itu tidak selesai sebelum ditunaikan oleh saudara kandungnya atau oleh ahli warisnya. Ini juga mencerminkan betapa kuatnya ikatan peraturan hukum di dalam Islam berkaitan dengan nazar. Maka perlu kita cermati, perlu kita perhatikan, berhati-hatilah kita sebelum bernazar. Karena kalau kita sudah mengucapkan nazar, hukumnya menjadi wajib. Kalau kita tidak sanggup menunaikannya, maka jalan keluarnya kita harus membayar kafarat, membayar tebusan.
bisa memberi makan fakir miskin 10 orang, bisa memberi pakaian kepada fakir miskin 10 orang. Kalau memerdekakan budak sekarang sudah tidak ada. Namun yang paling ringan kafaratnya itu adalah dengan menunaikan ibadah puasa selama 3 hari dengan niat puasa itu adalah kafarat sebagai tebusan dari nazar yang tidak mampu untuk dilaksanakan karena ada sesuatu dan lain hal.